Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu itu adalah Al-Quranul Karim, yang secara otomatis apabila seseorang mau mempelajari, mengkaji isi kandungan Al-Quran, pastilah dia akan mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan tambahnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada cirinya orang yang berilmu itu selalu haus akan tambahnya ilmu, orang yang berilmu pula adalah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang paling takut kepada Allah, sehingga tidak ada jaminan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, dzalika liman khasyiya rabbah, itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya disediakan untuk orang yang takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang berilmu. Ini tadi yang kita sampaikan secara ringkas. Barangkali di sana banyak ada pertanyaan. Insyaallah ada waktu ini kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Ditinggal sih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami menyimak mengenai masalah ciri-ciri orang yang berilmu. Bapak ada mengatakan bahwa ciri-ciri orang-orang yang berilmu itu adalah haus dengan ilmu dan maaf Pak, soalnya lupa. Memilah-milahkan Al-Quran. Maksudnya dalam hal ini memilah-milahkan Al-Quran, memilih-milih atau memilah-milah, soalnya ada beberapa pendapat bahwa misalnya kita mengamalkan Ar-Rahman atau kita mengamalkan beberapa ayat Al-Quran itu selama dunia akhirat. Apakah itu termasuk memilih atau memilah-milahkan Al-Quran? Itu nomor satu. Nomor dua, saya di sini ingin bertanya mengenai kasidah. Masalahnya waktu saya dulu 15 tahun yang lalu menikah itu memakai kasidah, mengayunkan anak. Maksudnya bukan anak saya, maksudnya tetangga misalnya mengayunkan itu atau menabalkan itu memakai kasidah. Dan bagaimana hukumnya? Karena saya mendengar bahwa kasidah itu hukumnya haram bagi kaum muslimin, bagi wanita muslimah, atau tidak diboleh atau dilarang. Maksud saya di sini dilarang. Jadi maksudnya itu apa hadisnya kalau dilarang? Terus bagaimana kalau misalnya kasidah itu ibu-ibunya hanya berdiri atau duduk atau tidak bergoyang seperti goyang dangdut? Apakah itu juga tidak diperbolehkan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang jawab, jangan kamu yang jawab. Maaf, maksud saya di sini tidak muslimah ini tidak memperagakan gerakan badan yang menurut norma-norma agama, yang tidak melanggar aturan agama. Maksudnya tidak menimbulkan rasa syurpan bagi kaum pria.
Ya, untuk soal yang pertama berkaitan dengan memilah atau memilih-milih ayat Al-Quran, apakah termasuk dalam kategori orang yang memilih-milih ayat Al-Quran ketika kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat, ya kan? Kita senang membaca surat Ar-Rahman, senang membaca surat Al-Ikhlas dan seterusnya. Rasulullah SAW banyak mencontohkan, bahkan dalam hadis-hadis ada yang menjelaskan tentang antara lain keutamaan 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi. Man qara'a min awwali suratil Kahfi, dalam sebuah riwayat min akhiri suratil Kahfi, di akhir 10 ayat surat Al-Kahfi, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal, ya kan? Dan banyak lain seperti surah Al-Ikhlas apabila kita baca sebelum tidur, ya kan? Kemudian Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka dia diselamatkan dari sihir dan seterusnya, kan? Nah, ini antara lain contoh-contoh dari Rasulullah SAW bahwa boleh ketika kita menjadikan sebagian surat atau ayat-ayat sebagai wiridan atau rutinitas yang kita tidak tinggalkan sebagai wiridan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pula, man nama an hizbihi falyaqdiha baina as-subhi wadh-dhuhri, barang siapa yang tertidur di malam hari sehingga meninggalkan wiridan rutinitasnya, semestinya di malam hari itu dia aktif membaca sholat apa, ya kan, sholat Al-Kahfi atau sholat apa, ya kan? Kemudian tertidur sehingga tidak terbaca itu, maka Rasulullah SAW menganjurkan agar kita membacanya di antara waktu subuh dan duhur, yaitu waktu duha. Begitu pula hanya dengan salat qiyamul lail atau tahajud umpamanya. Kalau kita sudah menjadikan salat tahajud dan seterusnya itu sudah menjadi rutinitas, kemudian satu saat kita tertidur, nah karena capek sehingga malam nggak bisa bangun, maka disunnahkan kita mengqadha'nya. Mengapa harus mengqadha'? Anjuran Rasulullah SAW itu agar kita tidak gampang-gampangnya nanti meninggalkan sesuatu kebaikan yang sudah menjadi rutinitas. Jadi ini bukan termasuk memilih-milih atau memilah-milah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selama kita mengimani seluruh Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim merupakan juz'un la yatajazza, bagian satu yang tidak akan terpisah-pisahkan. Semuanya satu, harus diimani secara keseluruhan dan utuh. Berkaitan dengan soal yang kedua, pertanyaan apakah ibu-ibu diperbolehkan berqasidahan? Kalau saya katakan tidak boleh, kalau saya diancam sama ibu-ibu, masalahnya itu baru latihan qasidahan. Tapi bukan karena itu, ya kan, bukan karena itu. Tetap diperbolehkan. Yang dilarang itu adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira." Mulai dari ayat
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمن الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Kemudian ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytunna fala takhda'na bil qaul. Yang dilarang itu hendaknya kaum wanita, ibu-ibu itu jangan merendahkan suaranya untuk diendel-endelkan. Apa diendel-endelkan? Dia enak-enak untuk menarik simpati dan hatinya orang-orang yang ada di sekitarnya orang laki-laki. Itu yang tidak boleh diendel-endel gitu. Sebentar. Pak, tapi ini salawat Nabi kan nggak bisa diendel-endel kan Pak? Makanya saya katakan tadi apalagi yang dibaca itu adalah sholawat Nabi. Boleh. Apalagi yang dibaca itu adalah ayat Al-Quran Karim. Memang di sana seperti orang-orang Salafi ya, orang-orang Wahabi memang nggak senang, bahkan tadi mengatakan itu bid'ah itu dan seterusnya. Kita bukan orang Salafi kan, kita bukan orang Wahabi kan, berarti boleh sudah itu gampang aja ya kan. Nah, selama norma-norma kewanitaannya tentunya tetap terjaga, sholawatan yang kita panjatkan benar-benar karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan nada dan irama. Karena dengan nada dan irama itu bisa membantu menambahkan kekhusyuan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang penting, tujuannya seperti itu. Kalau berkaitan dengan joget-joget seperti dangdutan ya tentu itu tidak benar. Jadi ada norma-normanya ya kan? Seperti itu. Jadi nggak masalah, nggak usah takut insya Allah ya. Iya Pak. Ya, silakan. Masalahnya salawatan, baca Al-Quran dengan nada irama itu sangat bagus. Ya, assalamualaikum Bapak Ustaz, saya mau bertanya tentang zakat emas itu dalam 86 gram itu satu kali atau tiap tahun? Setiap tahun. Dan jadi habis. Kalau enggak habis, kalau berkurang dari 80 berarti tidak punya kewajiban. Paham ya? Kalau dipakai untuk perhiasan tidak dikenakan zakat, tapi dengan catatan ukuran pemakaian itu yang wajar-wajar saja dan normal. Jangan semua 80 gram dipakai semua. Ya semua ya ukuran normalnya ya kan. Jadi sesuatu yang dipakai secara normal dan wajar itu tidak dikenakan zakat. Sebagaimana rumah kan dipakai kan? Nah, mobil dipakai kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk jual beli ya kan? Kemudian digunakan untuk sewa, dan seterusnya untuk bisnis atau hanya disimpan saja, ini harus dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai pada satu esoknya. Tentunya tidak hanya emas, uang pun juga senilai emas, ya. Uang pun juga ukurannya senilai emas dan penghasilan atau uang kita pun juga diukur melalui ukuran emas itu. Tidak banyak kan, hanya 2,5% saja, tidak banyak ya kan? Karena itu bersihkanlah harta yang kita miliki ini melalui dengan mengeluarkan zakat, memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan khawatir, Allah akan melipat gandakan harta ini sehingga menjadi berkah dan tambah kebaikan. Perlu diketahui bahwa apa yang kita keluarkan, baik berupa zakat wajib atau infak, itu sebenarnya
tidak tidak hilang begitu saja, tidak berkurang seperti hitungan matematika. Akan tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala meminjam harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang meminjam, otomatis akan dikembalikan dengan apa? Dilipat gandakan apa yang telah kita pinjamkan harta ini kepada Allah, sebagaimana firman Allah, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik kata Allah, yaitu mengeluarkan hartanya untuk sedekah atau zakat, itu dikeluarkan dalam rangka meminjami Allah. Allah pinjam untuk apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudaramu sendiri, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya dengan melipat gandakan harta itu baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu jangan khawatir habis harta kita yang kita keluarkan setiap tahun, tidak akan habis, malah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab isinya dunia ini kan antara dua hal kan. Kalau kita tidak ditinggalkan oleh dunia ini, maka kita yang akan meninggalkan dunia ini. Ya kan? Sudah nggak usah terlalu mikirin urusan dunia. Jangan khawatir. Allah yang penting memberikan jaminan kecukupan hidup kita dunia maupun di akhirat selama kita yang pertama mau membaca Al-Quran. Dari orang yang berilmu itu mau membaca Al-Quran dan mau mendirikan sholat dan mau mengeluarkan sebagian harta yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipinjam, ya kan? Nah, seperti itu. Silakan. Udah. Ya, silakan. Sekian lagi, masih panjang. Enggak mau saya, ketika saya punya rumah, karena rumah itu disewakan. Saya bayar cicilannya 750 sebulan. Dan orang sewanya 450. Karena bilang bapak kalau rumah yang digunakan tidak wajib zakat kan. Tapi saya punya rumah itu disewakan tapi nggak cukup untuk membayarnya. Yang penting dilihat secara global saja. Harta kita berapa satu tahun kita jalan. Jadi nggak usah repot-repot ya kan. Harta kita semuanya berapa, pemasukan dari sewa rumah itu berapa ya, berapa, tinggal mengkalkulasikan saja. Kalau sudah menjadi lipatan, tinggal setiap satu nisab 2,5. Kalau 2 nisab ya berarti mengalihkan 2 kali berapa? 5 ya kan, dan seterusnya. Ya. Ya, kalau kurang ya berarti nggak punya kewajiban untuk zakat. Yang penting harta itu terkumpul ada pada kita, ada di bank ya kan, atau di mana kita taruh utuh ya, selama 1 tahun dalam masa 1 tahun tadi jumlah satunya. Ya, insyaallah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, karena banyak juga yang suka mengatakan kalau kita seorang wanita kan pengen juga sholat berjamaah di masjid. Tapi di lain pihak ada yang mengatakan sebaik-baiknya sholat seorang wanita baik tarawih ada lebih baik di rumahnya sendiri. Jadi yang mana nih sebenarnya yang abdul Pak? Kalau berjamaah kita berlipat ganda pahalanya, tapi di lain pihak dibilang lebih baik di rumahnya sendiri. Jadi saya juga bingung tuh Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bingung pegangan ya.
Jadi seperti ini. Memang para ulama mengatakan untuk sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki seperti hanya sholat Jumat. Sedangkan untuk kaum wanita bahkan sebaiknya di rumah jika ada jikanya, jika dikhawatirkan terjadi fitnah, itu kuncinya. Kalau tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, justru malah sebaliknya. Kalau kita di rumah, ibu di rumah bisa menimbulkan fitnah. Di rumah lebih bahaya fitnahnya daripada di masjid. Apa itu? Di rumah ada tayangan televisi, ya kan? Di rumah belum lagi apa saja masalah-masalah yang tumpuk-tumpuk kadang-kadang, sehingga kita perlu fresh, ya kan? Perlu ada pencerahan yang baru. Nah, oleh karena itu masjid tentunya tidak ada bandingannya kebaikan yang ada di tempat itu. Oleh karenanya tadi itu hanya berlaku bagi kaum wanita jika mendapatkan ancaman sebuah fitnah kalau keluar rumah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan syarat diperbolehkannya kaum wanita keluar dari rumah adalah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kaum wanita itu berpakaian seperti halnya pakaiannya orang-orang jahiliyah yang pertama, yaitu ya pakaian seksi-seksi dan seterusnya itu ya kan. Nah itu tidak hanya nantinya fitnah membahayakan dirinya sendiri, tapi fitnah itu pun juga membahayakan kaum lingkungan laki-laki jamaah itu. Makanya kalau kita datang ke masjid ya berbusana muslimah, ya kan, tertutup aurat kita dengan baik, maka itu tidak menimbulkan fitnah, ya kan? Jadi sangat-sangat dianjurkan, apalagi kita datang ke masjid itu untuk menambah ilmu, untuk menambah pahala bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, untuk berzikir, tidak ada bandingannya, ya kan? Daripada di rumah kita nggak boleh keluar rumah menonton TV, kita telepon ngerasani orang, mana kebaikannya? Nggak ada, ya. Nah, seperti itu. Makanya ilmu itu ada di masjid, ya. Ilmu itu ada dalam jamaah bersama-sama ketika mengkaji isi kandungan Al-Quran. Oke, jelas ya. Jadi tetap keutamaan masjid tidak bisa dikalahkan dalam bentuk keadaan atau tempat, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit pertanyaan mengenai kemarin yang disinggung oleh Pak Ustadz, yaitu mengenai orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang tidak suka berinfak. Di mana di dalam satu majelis dikatakan bahwa salah satu malaikat itu mendoakan orang umat manusia yang didoakan dijoroki atau dipojokkan gitu. Ini menimbulkan pertanyaan kepada saya. Ini jenis golongan malaikat yang kayak apa? Karena malaikat itu kan setahu saya tidak punya nafsu. Dan ini malaikat yang kedua ini mendoakan manusia atau umat Allah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bagus. Ini satu pertanyaan saya. Yang kedua adalah pertanyaan saya mengenai ayat Al-An'am, surah Al-An'am ayat 6 yang mengatakan di sana ada bahwa makhluk yang ditimpa dengan termasuk dilaknat oleh Allah karena
mengkhianati atau tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Ini ayat berkenaan dengan umatnya Nabi Nuh atau umat-umatnya yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ada baik dan ada buruk sebagai ujian untuk manusia, sebagaimana firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian wahai umat manusia dengan dua hal, dengan kebaikan dan dengan keburukan. Diuji kita oleh Allah SWT dengan dua hal itu. Ya, kebaikan maupun keburukan itu ada kalanya, ya, segala hal. Surga kebaikan, neraka keburukan. Di mana masing-masing antara surga dan neraka, penjaganya pun juga mengharapkan agar dan merindukan siapa yang akan menjadi calon penghuninya. Begitu pula halnya dengan malaikat yang diturunkan oleh Allah SWT setiap hari, masing-masing berdoa kepada Allah SWT. Ini diinformasikan oleh Rasulullah SAW agar kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dengan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah berhati-hati agar jangan menjadi orang bakhil atau kikir, ya kan? Seperti itu. Kan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mengimani apa? Hadits Rasulullah SAW, yang mengimani ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehancuran bagi hamba-hambanya melalui doanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghendaki seperti itu. Buktinya, kita meskipun bahkan banyak orang-orang yang memiliki sifat bakhil, Allah Subhanahu wa taala tidak memusnahkan sekaligus itu. Ya kan? Tapi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah dan untuk mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala di satu waktu. Sehingga hikmah dari informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang doa-doa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah agar kita lebih berhati-hati lagi, agar kita menjadi orang yang dermawan sebagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, sebagaimana firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatihim amdaru ma kanu bihi yastahzi'un. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala akan mengazab